Tujuan pembelajaran. Pada setiap soal dalam bab berpikir komputasional ini, terdapat konsep-konsep informatika yang dibungkus dalam bentuk soal cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara khusus, pada materi kelas 8, kalian akan belajar mengidentifikasi algoritma, langkah-langkah, untuk menyelesaikan sebuah masalah, struktur data, representasi data, khususnya bilangan desimal, biner, dan oktal yang ada di dalamnya. Pertanyaan pemantik. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh implementasi konsep pengenalan pola dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Tantangan berpikir pada bab berpikir komputasional mencakup berbagai konsep informatika. Tantangan itu disajikan dalam bentuk kasus-kasus karena berdasarkan kasus, konsep-konsep tersebut tidak terbatas pada soal-soal yang disajikan pada buku latihan saja. Maka, peta konsep yang diberikan pada bab ini tidak dapat menggambarkan konsep berpikir komputasional secara keseluruhan, tetapi terbatas pada materi yang dibahas pada kelas 8. Menurut kalian, bagaimana cara kerja komputer sehingga komputer dapat membantu manusia untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari? Kata kunci: berpikir komputasional, penyelesaian masalah, algoritma, representasi data, struktur data, sistem bilangan. Dalam pelajaran matematika, kalian dapat menemukan contoh fungsi, misalnya f, x, 2x, a3. Fungsi f, x, tersebut akan mengubah nilai input x menjadi nilai keluaran berdasarkan perhitungan 2x, a3. Contoh, jika nilai x adalah 3, maka keluaran dari fungsi tersebut adalah 9 yang didapat dari 2x3, a3. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat melihat contoh penggunaan fungsi pada penulisan teks lagu. Dengan format penulisan seperti pada gambar, bait refrain yang terdiri atas beberapa kalimat tidak perlu diulang-ulang penulisannya. Ketika terdapat kata refren pada teks lagu, pembaca memahami bahwa dia perlu mengulang sebagian tertentu dari teks lagu tersebut. Contoh lainnya ialah ketika persiapan masuk kelas untuk peserta didik SD. Misalnya, persiapan masuk kelas terdiri atas 3 kegiatan berikut ini: berbaris di depan kelas, pemeriksaan kuku, masuk kelas sesuai urutan baris. Setiap pagi, guru hanya perlu mengatakan persiapan masuk kelas. Peserta didik sudah memahami bahwa mereka perlu melakukan ketiga kegiatan tersebut. Contoh lain misalnya, Bunda memberi kalian uang untuk membeli gula. Kalian pergi ke warung membawa uang dan kalian kembali membawa gula. Dan uang kembalian jika Bunda memberi uang melebihi harga gula. Karena kalian sudah SMP dan sudah teruji pergi ke warung untuk membeli yang gula diminta Bunda, Bunda tidak perlu merinci kepergian kalian ke warung. Yang penting, kalian berangkat dengan membawa uang dan kembali dengan membawa gula sesuai pesan Bunda, serta uang kembalian jika memang bersisa. Contoh yang terakhir ini lebih dekat dengan konsep algoritma, di mana Bunda memberi kalian instruksi untuk membeli gula, dan karena kalian memahami instruksinya, kalian dapat melakukannya, yaitu menukar uang dengan gula. B. Himpunan dan sistem bilangan. Pada bagian B ini, akan dibahas 2 hal yang sering digunakan dalam bidang informatika, yaitu himpunan dan sistem bilangan. Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari dapat direpresentasikan dalam bentuk himpunan. Kita dapat mengambil kesimpulan dari pengolahan himpunan. Mari kita lihat contoh sederhana berikut ini. Adik suka buah jeruk, mangga, dan jambu. Kakak suka rambutan, mangga, duku, dan buah naga. Seseorang bertanya kepada kalian 2 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, buah apa sajakah yang disukai adik atau kakak? Pertanyaan kedua, buah apa sajakah yang disukai adik dan kakak? Tentunya, jawaban kalian berbeda. Untuk menjawab 2 buah pertanyaan tersebut, kalian dapat menuliskan himpunan buah kesukaan adik dan kakak. Buah kesukaan adik jeruk, mangga, jambu. Buah kesukaan kakak rambutan, mangga, duku, buah naga. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kalian perlu mencari hasil gabungan dari kedua himpunan tersebut yang menghasilkan himpunan baru, yaitu jeruk, mangga, jambu,
rambutan, duku, buah naga. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kalian perlu mencari irisan dari kedua himpunan tersebut, yaitu mangga. 2. Sistem bilangan. Dalam bidang komputer, terdapat 4 buah sistem bilangan yang umum digunakan, yaitu sistem bilangan biner, bilangan berbasis 2, oktal, bilangan berbasis 8, desimal, bilangan berbasis 10, dan heksadesimal, bilangan berbasis 16. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan yang pada umumnya digunakan adalah bilangan desimal seperti yang kalian kenal. Pada subbab ini, kita akan belajar mengenai sistem bilangan dengan bantuan ilustrasi timbangan digital dan tas yang dapat menampung logam mulia. Pernahkah kalian memperhatikan pergantian bilangan-bilangan yang ada pada timbangan digital? Bilangan yang ditunjukkan pada layar timbangan digital pada gambar 24 adalah bilangan desimal, berbasis 10. Mari, kita menyimulasikan dan mempelajari konsep dari bilangan desimal dengan menggunakan bilangan 2789. Pada gambar, ditampilkan sebuah bilangan yang terdiri atas 4 buah angka 0. Dalam sistem bilangan desimal yang berbasis 10, setiap digit pembentuk bilangan tersebut dapat bernilai 09. Dalam kasus timbangan digital, jika kalian perhatikan dengan saksama, digit yang pertama akan berubah ketika sebuah benda diletakkan di atasnya adalah digit yang berada pada posisi paling kanan. Digit tersebut akan berubah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga ada kemungkinan mencapai angka 9, 0009. Jika ternyata bilangan 9 tersebut belum mencukupi, bilangan yang kedua dari kanan akan berubah dari 0 menjadi 1, sedangkan digit paling kanan kembali menjadi 0, 0010. Kemudian, digit paling kanan akan berganti lagi dalam rentang 0 sampai dengan 9. Jika angka 19 ternyata belum mencukupi, digit kedua dari kanan akan berubah menjadi 2 dan digit paling kanan akan berganti menjadi 0 lagi, 0020. Hal tersebut terus berlangsung hingga timbangan mencapai angka yang menunjukkan berat dari benda atau timbangan menunjukkan angka maksimalnya dengan 4 digit, yaitu 9999. Mari, saat ini, kita pelajari lebih dalam mengenai sistem bilangan desimal. Kita akan menggunakan bilangan 2789. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara bilangan yang sedang kita pelajari, yaitu 2789 dengan basis 10, desimal, posisi setiap digit pembentuk bilangan tersebut, dan basis bilangan. Baris pertama pada tabel 21 menunjukkan penulisan digit-digit pembentuk bilangan. Baris kedua menunjukkan sebutan untuk setiap digit. Baris ketiga menunjukkan posisi setiap digit. Penulisan posisi ini dimulai dari posisi paling kanan, yaitu satuan, dengan nilai awal adalah 0. Baris keempat menunjukkan basis bilangan dipangkatkan dengan posisi bilangan. Hasil dari perpangkatan inilah yang akan menentukan nilai pengali untuk setiap digit pada bilangan tersebut. Tabel 21 menggambarkan cara pembentukan angka 2789 dalam basis 10, yaitu dengan menjumlahkan semua hasil perkalian antara setiap digit dan basis posisi 2789 2789. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana jika batas maksimal setiap digit pada angka timbangan itu bukan angka 9? Bagaimana jika setiap digit pada timbangan hanya dapat menunjukkan bilangan 0 atau 1? Bagaimana jika setiap digit pada timbangan hanya dapat menunjukkan angka 0 sampai dengan 7? Apakah timbangan tersebut berarti tidak dapat dipakai? Nah, untuk mempelajari hal ini, kita lihat sebuah kasus mengenai tas dan logam mulia batang. Ya, 2. Tas dan logam mulia batang. Suatu hari, kalian diberi kesempatan untuk membawa sebanyak mungkin logam mulia batang yang tersedia di sebuah ruangan.